Gloria, siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini kita akan awali dengan lagu. Kita semangat menerima pelajaran hari ini. Pak minta sekarang kalian berdiri untuk kita sama-sama gerakan tentang lagu yang ada. Silakan berdiri. Sudah? Oke, kamu perhatikan. Semangat ya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar di tagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, silakan tugas. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas belajar kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Islam. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi maghfiratika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Terima kasih Putra, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak, hari ini ketua kelas semuanya hadir kok? Ya, Hadir semua, oke mantap. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Pertemuan kali ini kita akan masuk tentang listrik, masuk rangkaian arus arah listrik dinamis. Tujuan kita pada pagi hari ini yang pertama melalui laboratorium virtual PET, peserta didik dapat menginformasikan besar listrik pada rangkaian sederhana. Dalam hal ini arus listrik, tegangan dan hambatan dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui laboratorium virtual PET, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tegangan listrik dan kekuatan listrik pada hukum Ohm dengan benar. Yang ketiga, melalui percobaan laboratorium virtual PET, peserta didik mampu membuktikan dan menghubungkan hasil eksperimen dan hasil teori dengan tepat. Dan yang keempat, melalui percobaan laboratorium virtual PET dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis rangkaian hambatan seri dan paralel dalam rangkaian arus arah dengan benar. Jadi untuk tempat pertemuan pada pembahasan kali ini, untuk pertemuan kali ini kita hanya sampai pertemuan yang tujuan yang ketiga saja. Nanti pertemuan kedua untuk tujuan yang keempat. Oke. Jadi sebentar nanti Pak akan berikan masalah atau LKPD untuk kalian pecahkan bersama secara kelompok. Kalian perhatikan. Baik anak-anak, di era modern sekarang ini
semua kebutuhan manusia hampir tergantung pada listrik. Bagaimana listrik ini bisa menyala? Adanya aliran listrik keras ya. Oke, di rumah ada yang ada HP mungkin? Ya. HP. Ada yang mengetahui contoh-contoh alat arus listrik, alat yang menggunakan arus listrik searah di rumah? Contohnya apa saja? Yang searah. Searah. Oh ya, remote atau sekali remote. Kemudian tadi salah satunya oke, senter, apalagi yang searah? Ya, HP, ya HP, ya HP. Untuk HP bagaimana kalau baterainya selesai? Nanti sudah habis, pasti di Oke. Baterai atau HP di sini merupakan salah satu contoh dari arus searah, rangkaian arus searah, alat yang menerapkan rangkaian arus searah. Besaran-besaran apa saja yang terdapat dalam rangkaian arus searah itu yang akan kita pelajari sekarang. Jadi Pak akan memberikan LKPD untuk kalian mengamati dan mengerjakan soal-soal yang ada untuk membuktikan atau menganalisis sesuai tujuan kita besaran-besaran apa yang terdapat dalam rangkaian arus searah. Sebentar nanti kita bagi kelompok sesuai dengan jumlah kalian, kita bagi dalam 4 kelompok. Kemudian minta kalian ke komputer terus untuk menyelesaikan LKPD yang akan diberikan. Oke, silakan. Kita berhitung 1 sampai 4 saja supaya bagi kelompoknya. Oh, sudah ada kelompok. Oke, silakan. Langsung ke tempatnya, perwakilan silakan ambil kelompok langsung. Nanti langsung ke kelompoknya masing-masing ya. Sama-sama ini. DC rangkaian arus searah DC. PET. Iya. PET. Kit konsul. Iya. DC virtual lab. Oke. Dari yang DC ya. Fisika. Kemudian listrik yang ya. Iya, betul sekali. Yang DC. Kanan. Oke. Kanan ya, Pak? Ya, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Di nomor ke-6. Nomor 6. Langkah ke-6 bilang apa di situ? Buatlah rangkaian listrik arus searah. Iya. Buatlah rangkaian listrik arus searah. Silakan. Kita berikut lagi. Ya. Iya. Double klik. Ya. Yang left. Ya, sudah. Ya, silakan dirangkai. Pasang baterai. Dirangkai. Pasang baterai, ada kabel di situ. Itu Pak jelas. Oke. Ya, lihat sesuai petunjuk di langkah percobaan di nomor yang ke-6 untuk buat rangkaian arus searah. Rangkaian arus searah, kalian perhatikan situ. Baterai. Ya, buat rangkaian, pasang baterai, ya, baterai, kemudian setelah pasang baterai, pasang lagi kabelnya dengan mana kabel, ya itu kabel. Oke. Apalagi biasa rangkaian harus ada Dia punya resistor, Pak. resistor. Oke, resistor. Terus jangan lupa sambung dengan kabel dan saklarnya ya. Iya. Sekabung, Pak. Tidak, kasih lurus saja. Lurus, Lurus, iya, lurus. Tambah lagi kabel lagi, sambung kabel lagi. Sambung kabel lagi. Iya, kemudian
kabel lagi ke bawah atau ke atas untuk sambung ke lampunya ya, belok ke atas begitu sambung ke lampunya. Oke, ke atas boleh. Bikin dia satu rangkaian tertutup. Ya. Berikut Lampu. dari belakang kabel dari belakang baterai lagi supaya jadinya rangkaiannya tertutup. Ya. Langsung bisa tanya teman yang sudah bisa untuk sama-sama membuat rangkaian tertutup. Setelah itu sambung saklarnya. Sambung saklarnya, jangan lupa saklarnya sudah. Iya, Pak. Sabar, pasang dengan lampu dulu. Ya. Iya, lampunya. Lampunya di sini. Ya, sebentar dirapikan. Di bawah itu lampu belum pasang. Belum baru satu kutub, lampunya belum dua kutub ini. Belum dua kutub, lampu belum bisa menyala. Perbaiki dulu. Nah, Iya. Sambung lampunya dulu. lampunya di mana, Pak? Sambung lampunya. Ini. Iya. Kabel lagi. Tambah kabel lagi boleh. Ini bisa dimatikan untuk tutup dia punya. Ya, itu buka rangkaian, berarti rangkaian terbuka harus tidak mengalir. Kalau rangkaian tertutup, coba ditutup harusnya mengalir. Nah, coba di Lepas. baterai kalian tambah dia punya jumlah tegangannya. Apa yang terjadi? Klik di situ, kasih naik tegangannya menjadi misalnya 9 naik. Woi. Bertahap dulu 9 mungkin tambah 5 dulu, 14 dulu. 9 atau 18 juga 19. Sambung kabelnya bisa tarik panjang. Oke, nanti jangan lupa pasang lampunya, pasang lampu sudah baru ditarik lampu dulu. Lampu itu sudah kabel baterai sudah tinggal lampu. Iya, oke, lampu angkat ke layar. Lampunya sudah. Pak, Bepom bagus nih, Pak. Bang api. Coba kabel dulu. Cukup ini nanti setelah jadi cukup sesuai petunjuk, cukup rangkaian sederhana. Ada sumber tegangan, hambatan dengan kuat arus listrik. Jadi itu kuat arus listriknya. Nanti isi di LKPD ya. Bapak uji koni. Iya, isi di LKPD. Sini punya. Iya. Coba buat ulang. Oke, besar. Hambatan 1, 2. Hambatannya ya. Pakai satu hambatan saja. Hambatannya itu untuk ukur tegangan bisa diubah. Ini sampai isi tabel di sini. Kalau tegangannya Bantu bagi Pak Mas. dari 9 meningkat terus. Ya, sambung ke atas dulu kabelnya. Maksudnya Kalau nanti baca dia punya arusnya berapa. Tulis di tabel, lengkapi di tabel yang ada. Iya, V itu yang tegangan yang volt. sesuaikan dengan ini. Putra sudah Pak Putra? Sudah, Pak. Oke. Berarti kelompoknya Putra saya presentasi dulu aneh. Yang di
lihat supaya menanggapi. Ya, silakan. Buat suaranya. Dari percobaan yang dilakukan, bagaimana arah elektron dan arah arus listrik? Jawabannya, jika elektron dari arahnya negatif ke positif dan jika arah arus listrik dari positif ke negatif. Nomor 2 itu, dan nomor 4, dari hasil praktikum secara virtual, tulislah hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik pada hukum OHM. Jawabannya, sebanding lurus tegangan yang didapatkan dan berbanding terbalik dengan hambatan. 5. Setelah melakukan praktikum secara virtual, apakah terbukti antara hasil teori dan hasil praktikum? Jelaskan. Dari hasil praktikum virtual tersebut terbukti dikarenakan bunyi hukum Ohm sama dengan hasil praktikum virtual, yaitu arus listrik yang mengalir pada berbanding terbalik dengan hambatan. Terima kasih. Sekian. Iya, tepuk tangan. Terima kasih saudara Mukhtar yang sudah memberikan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, kelompok 2 silakan. Pascal kelompok 2. Yang lain sambil mendengar. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan dari jawaban mereka. Silakan Pascal. Suaranya kencang ya Pascal. Yang lain perhatikan sambil dengar. Oke, baik Bapak Guru dan teman-teman. Saya dari kelompok 2 atau kelompok Pradana akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi nomor 2, buatlah suatu rangkaian arus searah dengan menggantikan nilai-nilai besar-besaran yang ada dan masukkan data. Jadi jika kita menggunakan 10 volt, R-nya 2,3 ohm, arusnya akan 0,83. Jadi setelah itu, dari percobaan yang dilakukan, bagaimana arah elektron dan arus listrik. Jadi nomor 3, elektron ke arah kiri dan arus ke arah kanan. Nomor 4, dari hasil praktikum secara virtual, tulislah hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik pada hukum Ohm. Jadi nomor 4, sebanding atau berbanding lurus. Nomor 5, setelah melakukan praktikum secara virtual, apakah terbukti antara hasil teori dan hasil praktikum? Jelaskan. Ya, terbukti karena setelah dibuat percobaan secara praktikum sama dengan hasil teori yang dipaparkan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, selamat siang. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari percobaan yang dilakukan, bagaimana arah elektron dan arus listrik. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif karena elektron yang bermuatan negatif akan tertarik oleh kutub bermuatan positif. Dari hasil praktikum secara virtual, tulislah hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik pada hukum Ohm. Secara matematis, rumus hukum Ohm adalah volt sama dengan 1 kali R, di mana I adalah arus listrik yang mengalir di dalam sebuah pengantar dalam satuan ampere meter, sementara V adalah tegangan listrik yang ada di kedua ujung pengantar dalam satuan volt. Setelah melakukan praktikum secara virtual, apakah terbukti antara hasil teori dan hasil praktikum? Jelaskan. Ya, terbukti karena paralel yang kami buat terbukti efektif karena sinar lampu yang dihasilkan menyala dengan baik dan tidak mengalami korsleting. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kelompok yang terakhir, silakan. Baik, terima kasih dalam kesempatan untuk kelompok 3. Iya, kelompok 3.
Dari pencobaan yang dilakukan bagaimana arah elektron dan arah arus listrik. Jawab. Elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif karena elektron yang bermuatan negatif akan tertarik oleh kutub bermuatan positif, sedangkan arah arus listrik sebaliknya dari kutub positif ke kutub negatif. Dari hasil praktikum secara virtual, tulislah hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik pada hukum Ohm. Hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik pada hukum Ohm adalah sebanding atau berbanding lurus. Artinya semakin besar sumber tegangan maka kuat arus yang mengalir dalam rangkaian akan semakin besar. Setelah melakukan praktikum secara virtual, apakah terbukti antara hasil teori dan hasil praktikum dijelaskan? Ya, terbukti karena dengan adanya praktikum, teori yang dipaparkan terbukti efektif yang mencapai tujuan pembelajaran. Demikian dan Oke, tepuk tangan untuk memperbaiki. Baik, jadi tadi sudah kalian presentasi sama-sama. Ternyata hasil antara praktikum yang kalian lakukan dengan hasil teori yang sudah diberikan terbukti kan? Terbukti. Ada yang bisa mengulangi bagaimana hubungan atau bunyi dari hukum Ohm, hubungan tegangan, kuat arus dan hambatan? Ada yang bisa mengulangi bagaimana bunyi hukum Ohm atau hubungan antara hambatan, tegangan, dan kuat arus listrik? baik, nama saya Rosalia Masuni. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik pada hukum Ohm? Secara matematis, rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, di mana I adalah arus listrik yang mengalir di dalam sebuah pengantar dalam satuan ampemeter, sementara V adalah tegangan listrik yang ada di kedua ujung pengantar dalam satuan volt. Oke, terima kasih. Kali R, V sama dengan I kali R, atau kalau ditanyakan R berarti V per I. Atau bisa ditulis hubungan, kalau semakin besar tegangan maka kuat arusnya akan semakin besar. Kalau hubungan kuat arus dengan hambatan bagaimana? Semakin besar hambatan maka kuat arusnya akan semakin kecil karena berbanding terbalik ya. Berikut kita akan masuk kepada evaluasi. Jadi di komputer kalian sekarang buka ke Kahoot yang ada konek dengan internet, buka ke Kahoot. Komputer yang ada. Ya, siap. Sama-sama. Nanti ada juga yang hasil cakar. Coba di atas. Ini terakhir untuk menentukan siapa yang posisi teratas. Peringkat ketiga, Aulia. Mana Aulia? Mana Aulia? Peringkat ketiga kedua dan yang pertama adalah mana? Tadi kalian sudah belajar tentang rangkaian arus arah, khususnya tentang hukum Ohm, di mana hukum Ohm menyatakan bahwa untuk menentukan suatu besar hambatan, ia berbanding lurus dengan ia punya tegangan dan berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Dan untuk pertemuan berikut nanti kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang kita tutup dengan doa. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri sidang pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa.
saya memimpin doa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu terhadap kami semua. Engkau telah menuntun menyertai kami dari awal kegiatan kami pada hari ini hingga boleh berakhir dengan baik. Sebentar kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami agar tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Semua permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seluruhnya siap. Beri so. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat siang.